Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah resep untuk pertemuan kedua yang pulveres ya. Resipe ekstrak beladon 0,01, papaverin HCl 0,05, bismuthi subkarbonas 0,250, sakarum lactis quantum statis nih. Sakarum lactis quantum statis mi sepak pulveres datalis dosis numero desim signature dedie pulveres unus antesoenam. AC itu kepanjangannya adalah antesoenam, artinya sebelum makan, untuk Tuan Arifin ya. Terus ini kelengkapan resepnya, tidak ada subskripsionya, jadi seperti biasa nanti minta ya. Terus ini ekstrak beladon, khasiat atau kegunaannya sebagai parasimpatolitikum, kemudian papaverin HCl spasmolitikum. Spasmolitikum itu untuk kejang perut, parasimpatolitik itu untuk obat yang bekerja pada saraf simpatik ya. Kemudian bismuthi subkarbonas astringensia, astringen atau astringensia pada saluran pencernaan. Astringen itu kayak pengelat gitu ya. Kemudian antasidum, antasidum itu berarti sebagai obat mah juga ya, untuk tukak lambung. SL sebagai korigen saporis ya. Terus ini penggolongan obatnya, ekstrak beladon obat keras, berarti nanti ngambilnya di daftar obat keras ya. Papaverin HCl obat keras, bismuthi subkarbonas juga obat keras. Maaf, bismuthi subkarbonas obat bebas. Jadi yang keras ekstrak beladon dan papaverin. OTT-nya tidak ada, silahkan di strip. Kemudian ini perhitungan dosis, kita hitung langsung ke persen karena dia kan tuan. Karena tuan, jadi kan gak usah lagi tanya berapa umurnya, karena kalau tuan itu kan dia artinya dewasa, lebih daripada 20 tahun. Jadi langsung kita hitung persen satu kalinya, langsung ke persen 0,01. Ini tadi kan ekstrak beladon yang diresep ya nih. Nah terus 0,01 per 0,02 ini ekstrak beladonnya, DM nya. Nah DM nya itu kalau di Pharmacopoeia tulisannya 20 mg per 80 mg. Ini ibu jadikan ke gram ya. Kemudian kita kali 100 dapat 50%, persen satu harinya sama nih 0,01 per, nah ini DM satu hari dikali signanya tadi T itu kan D atau 3 kali sehari dikali 100 dapat 37,5%. Untuk yang papaverinnya juga sama, yang membedakan adalah yang di atasnya ini sesuai dengan takaran papaverinnya ini ya, 0,05 per 0,2 dikali 100 dapat 25%, persen satu harinya 0,05 per 0,6 dikali 3 dikali 100 dapat 25%. Nah kemudian kalau bismuthi subkarbonas tidak ada DM-nya, jadi tidak usah kita hitung ya. Terus cek fisik seperti biasa, nanti kalau kalian datang lebih awal silahkan cek aja fisiknya biar prakteknya lebih cepat. Kemudian penimbangan bahan, nah ekstrak beladon 0,01 dikali numeralnya 10 dapat 0,1. Ini kalau kita jadikan ke miligram, 0,1 ini sama dengan 100 mg. Kemudian papaverin HCl 0,05 dikali 10 sama dengan 0,5 atau kita jadikan ke miligram 500 mg. Bismuthinya 0,250 dikali 10 dapat 2,5 gram ya. SL-nya setelah dikurangkan dengan bahan yang lain dapat 1,9 gram. Jadi bahannya ada 4 ya. Kita tidak menggunakan karmin ya, karena ekstrak beladon ini kan sudah berwarna kayak coklat seperti itu. Nah untuk teknik pembuatan mungkin ibu akan langsung lanjut saja ke videonya. Oke, selamat menyaksikan. Ya, jadi pertama-tama kita harus menara dulu, menara kaca arloji. Yang perlu disiapkan pot, kemudian potongan seng, ini potongan seng, kemudian ini adalah kelereng, terus sama peluru. Nah ini peluru ya, itu harus disiapkan dulu untuk menara kaca arloji. Nah karena kita mau menimbang 100 mg, jadi kita harus menyetarakannya itu di timbangan yang miligram. Tapi sebelum digunakan harus kita cek dulu apakah timbangannya setara atau tidak. Kalau sudah, kita buka pot puyernya, kemudian kita letakkan di sebelah kiri beserta tutupnya juga ya, tapi tutupnya letakkan di bawah. Terus kaca arlojinya kita letakkan di sebelah kanannya. Nah kalau sudah seperti ini posisinya, kita harus siapkan kelereng, kemudian kita masukkan satu persatu ke dalam pot yang sebelah kiri sambil kita cek ya. Nah ini ibu cek,
Nah, kalau berat sebelah kanan berarti kita tambahkan lagi kelereng, kemudian kita cek lagi. Nah, ternyata berat yang di sebelah kiri, berarti harus kita kurangi kelerengnya tadi, kemudian kita ganti yang lebih ringan daripada kelereng, yaitu peluru ya. Nah, ini pelurunya, kemudian kita masukkan dulu ya sekitar 2 gitu, kemudian cek lagi, terus kita masukkan lagi sampai nanti dia setara. Nah ini dimasukkan, ibu masukkan lagi peluru tapi di luarnya dulu. Nah, ternyata ibu masukkan peluru keberatan, jadi pelurunya tadi ibu ambil, terus ibu ganti sama seng, potongan seng atau potongan kaleng, ibu taruh di luar dulu biar nanti kalau kelebihan mudah ngambilnya. Nah, terus ibu tambahkan lagi sengnya atau potongan kalengnya, kemudian dicek. Nah, ini sudah setara, jadi yang ketaran ini beratnya sama dengan kaca arloji. Terus yang seng tadi masukkan ke dalam potnya ya, terus kalian nanti tutup potnya, terus nanti kasih keterangan di atas potnya itu kaca arloji, itu bukan CP tapi KA, kaca arloji. Jadi ini nggak boleh lagi dikeluarkan ya, karena ini beratnya sudah sama dengan kaca arloji kalian. Setelah selesai, kalian harus menghangatkan mortir dulu ya sebelumnya. Setelah selesai menarak tadi, kalian hangatkan mortir di dapur. Kalau sudah, kalian ambil ekstrak beladon ya, ambil ekstrak beladon, kemudian siapkan ekstrak beladon dan tadi batang pengaduk. Nah, ini ibu letakkan anak timbangan 100 mg di atas taraan tadi, kemudian di sebelah kanan itu sudah ada kaca arlojinya. Nah, itu adalah batang pengaduk yang ibu gunakan untuk mengambil ekstrak beladonnya. Nah, jadi dia seperti kecap itu ya. Nah, ibu celupkan batang pengaduknya, kemudian ibu ambil, ibu letakkan di atas kaca arloji. Nah, ditotol seperti itu ya. Nah, kalau kurang ambil lagi. Jadi dia kayak kecap gitu. Nah, terus kalian letakkan lagi. Nah, kita cek dulu dia udah setara atau belum. Dia setara. Nah, ini dicek, masih kurang ya. Masih kurang, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, kita cek. Nah, ini sudah setara. Nah, itu sudah setara. Ya, artinya dia sudah tambahkan, dia sudah setara. Kan jarumnya ada di tengah ya. Jarum ini ekstraknya kalau sudah kalian ambil dan sisihkan. Ini adalah ekstrak beladon yang sudah ibu timbang, yang beratnya 100 mg. Nah, tadi ngambil ekstrak beladonnya di obat keras ya, itu bismut subkarbonat. Kemudian ini adalah papaverin nomor 24 ya, di obat keras. Kemudian sama ekstrak beladon itu di ekstraktum beladon nomor 52, itu di bawah, di bagian yang ini cairan-cairan. Nah, beladone ekstraktum. Verinnya sudah ibu timbang. Setelah selesai kemudian ini adalah SL. Beladon, ini ibu sudah menyiapkan. Terus ini ekstrak beladon yang sudah kita timbang tadi. Sama SL. Sebelum mencampur mortirnya ini harus hangat. Nah, kalian harus menghangatkan mortir di dapur. Ya, jadi ini posisinya mortirnya sudah hangat. Benar-benar kering mortirnya. Kemudian kalian masukkan ekstrak beladonnya. Nah, kita masukkan ekstrak beladonnya menggunakan sudip ya. Jadi kita pindahkan dari kaca arloji ke dalam mortir yang sudah dihangatkan. Nah, pastikan kaca arlojinya itu bersih dan ekstrak beladonnya masuk semuanya, jangan ada sisa. Kalau sudah, kemudian kalian ambil spiritus forti dilutus ya, di sebelah ekstrak beladon itu ada di dekat-dekat situ. Ambil menggunakan pipet, nih pipetnya kalian pencet, kemudian kalian masuk. Nah, gitu. Ambil, terus kalian tetesi. Kalau di sini bu tetesinya sih 7 tetes. Nah, jadi 5 sampai 7 tetes. Setelah kalian tetesi, sebelum menguap itu harus ditutup dulu karena spiritus itu kan dia mudah menguap. Nah, setelah itu baru kalian gerus sampai dia larut. Nah, itu larut. Kalau sudah seperti itu, masukkan sebagian SL yang sudah kalian timbang tadi. Masukkan sebagian SL, gerus sampai dia kering, tapi nggak usah lama-lama menggerusnya. Jangan sampai ada bahan yang tertinggal di mortir atau sampai mengeras, itu harus dihindari. Setelah itu masukkan papaverin yang sudah kalian timbang. Nah, ini papaverin tadi sudah ibu timbang. Nah, digerus sambil disudip ya. Nah, setelah ini
Kalau sudah homogen, baru kalian timbang bismut subkarbonat. Bismut subkarbonat timbang, kemudian masukkan ke dalam mortir. Nah, itu bismut subkarbonatnya ibu sudah timbang, masukkan ke dalam mortir, masukkan seluruhnya, kemudian gerus sampai dia benar-benar halus. Nah, itu nanti sangat jelas ketidakhomogenannya, pasti nanti ada yang putih, ada yang coklat, jadi harus benar-benar homogen. Tapi agar dia tidak mengeras di mortir, harus sambil kalian aduk dan sudip ya, harus sering-sering digerus, kemudian harus sering-sering juga disudip gitu. Jadi kalau menggurus itu harus terampil ya. Nah, itu ibu sudip biar serbuknya tidak menempel keras di mortirnya. Nah, kemudian ibu masukkan sisa SL tadi, terus ibu gerus sampai dia betul-betul homogen. Jadi itu warnanya kayak coklat-coklat gitu ya. Nah, tuh kalau homogen artinya warnanya bercampur rata. Nah, itu warnanya seperti coklat gitu. Kalau sudah, seperti biasa, bagi menjadi 2 bagian, masing-masing bagi menjadi 5 bagian secara visual. Oke.